Oke, halo semua, bagi sama gue, Luis di Knengita ID. Jadi, ini di format yang seperti biasa, format unboxing. Tapi kali ini gue tidak akan sekedar unboxing doang, tapi gue akan membahas apa yang lagi ada di depan gue sekarang ini. Dan di depan gue ini udah ada keyboard baru dari Rexus. Dan sepertinya ini adalah keyboard yang ditujukan buat si Rexus untuk ibaratnya kayak balas dendam. Bukan balas dendam sih, tapi lebih ke sebagai penebusan terhadap Daksa M100 mereka yang lalu. Karena kalau boleh jujur, Daksa M100 mereka yang lalu itu menurut gua pas di awal perilisan itu memang ada beberapa kekurangan di beberapa sisi, dan mereka mencoba untuk menyempurnakannya di keyboard yang satu ini. Dan yang dulu juga nggak wireless, sekarang udah wireless, dan sekarang fitur-fitur yang semuanya akan harapkan ada di sebuah keyboard semuanya ada di sini. Langsung aja gua unboxing. Ini keyboardnya adalah Daksa M100X. Daksa M100X Ultimate dari Rexus. Langsung aja gue unboxing. Ini sebenarnya ada sleeve-nya, tapi udah gue buka sleeve-nya. Oke, langsung gue bongkar. Ini keyboardnya nanti aja. Ini seperti biasa kita ada dapat buku manual sama kartu garansi. Terus di paket pembeliannya kita ada dapat switch dan keycap puller combo. Terus ini ada dapat semacam spare keycaps buat aksen di keyboardnya nanti. Terus ada dapat kabel dan ada dapat extra switch. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk keyboardnya. Ini adalah Daksa M100X Ultimate. Oke, jadi kurang lebih seperti ini layoutnya. Dia masih ngebawa layout full size, jadi masih ada numpad, masih ada arrow, masih ada F-row-nya, semua segala macem. Cuman kali ini dia dibikin layoutnya kayak exploded gitu. Jadi di bagian arrow dan juga numpadnya itu dibikin terpisah dibandingkan dengan Daksa M100 yang lalu. Dan secara estetik pun, gue jujur lebih setuju sama layout 98 seperti ini dibandingkan dengan Daksa M100 kemarin yang terkesan mepet-mepet semua gitu. Cuma di sini kelihatan lebih, secara estetik menurut gue lebih menarik. Dan untuk pricing-nya sendiri, dia sekarang di si Daksa M100X ini dia harganya ada di sekitar 1,4 jutaan gitu. Dan ini harga yang menurut gue sekarang cukup kompetitif kalau dibandingkan sama beberapa keyboard lokal yang lainnya. Dan bahkan harganya ini lebih murah daripada Daksa M84X yang kemarin udah sempet gue bahas, cuma memang ada sedikit perbedaan dari sisi case dan sebagainya, nanti akan gue jelasin. Oke, lanjut. Secara build quality, jadi secara build quality sendiri, dia ini case-nya overall dari bahan polikarbonat yang warnanya smoky black, dan kayaknya cuma ada satu warna doang. Dan kayaknya memang lagi ngetren sih warna case yang transparan atau smoky kayak gini, dan gue sih cukup suka sama warnanya. Dan secara build quality, karena dia bahannya dari polikarbonat, jadi kalau misalkan dimiring-miringin ini bisa, tapi nggak ada suara creaking sama sekali. Dan si case sendiri tuh terdiri dari dua lapis, top dan juga bottom. Jadi kalau misalkan mau dibongkar, itu harus dicongkel di bagian topnya sini dan baru bisa kebuka. Dan karena di sini di video ini gue nggak akan bongkar dalamnya kayak gimana, jadi akan gue jelasin aja ke kalian. Dan overall kalau secara build quality, menurut gue si Daksa M100 Ultimate ini udah lebih baik juga daripada keyboard Tremon yang mungkin sering kalian temuin di market Indonesia saat ini. Itu lanjut, paling untuk kualitas keycap sendiri, di sini mereka pakai bahan PBT double shot. Nih untuk keycap sendiri dia pakai bahan PBT double shot. Gue nggak tahu apakah kelihatan di kamera apa enggak. Kelihatan? Nah, ini dia pakai bahan PBT double shot nih ya. Dan kualitasnya dia tuh kalian bisa expect dia kualitasnya udah kurang lebih kayak keycaps-nya Ako gitu. Jadi secara keycap sih di sini gue nggak ada komplain karena kualitasnya udah cukup bagus untuk harga 1,4 jutaan. Ini sudah sesuai ekspektasi gue, jadi nggak ada komplain sama sekali. Dan selain itu dia juga pakai profile cherry karena dia sudah soft facing juga, jadi tidak perlu pusing lagi yang namanya interference dan segala macam. Terus secara printing dan segala macam di sini juga udah cukup konsisten. Gue nggak ngeliat ada mencong-mencong dan segala macam. Warnanya juga oke. Dia ini pakai kombinasi warna abu-abu sama biru yang dalamnya, dan yang di si Alphanya ini dia tuh warna kayak warna hijau Tosca gitu. Dan ini ada spare keycaps-nya. Dan dia spare keycaps-nya itu juga dari bahan yang sama, PBT double shot. Nih ya, dia ada cukup banyak sih di sini. Cuman kayaknya gue bakal pakai. Gue akan coba di escape sama di enter. Nah, nih ya kurang lebih kayak gini. Ya minimal paling nggak bisa lah memberikan sedikit aksen sedikit di si keycaps-nya biar nggak terlalu ngebosenin. Nih kurang lebih seperti ini ya. Cukup oke, dan kelengkapannya juga cukup banyak dari Rexus seperti biasa. Lalu untuk koneksinya sendiri dia ada 3 total, ada wireless 2,4 GHz dongle, ada Bluetooth, dan juga ada wire seperti biasa. Dan untuk koneksi wireless dongle 2,4 GHz-nya dia ada di belakang. Dia ada di belakang sini, jadi kita bisa simpan USB dongle-nya. Jadi ya kalian bisa expect lebih minim hilang lah ya kalau dibawa pergi gitu. Dan untuk koneksi wireless 2,4 GHz-nya sendiri gue udah coba aman, gue udah coba main game semalam buat main Dota, ini udah aman, nggak ada masalah sama sekali. Dan kalau misalnya kalian cuma pakai buat ngetik-ngetik
buat koneksi atau buat di laptop, buat di PC secara berbarengan atau multi device, kalian bisa koneksiin ini maksimal kalau nggak salah cuma 3 device doang gitu ya. Dan untuk pairingnya juga cukup gampang, tinggal tekan F sama Q udah beres, bisa koneksi ke Bluetooth. Dan selain itu dia di bagian belakang sini tuh ada switch untuk ganti koneksi. Ini yang bagian tengah ini wired, yang bagian kiri ini dongle, yang bagian kanan yang B itu adalah Bluetooth. Jadi tinggal diganti-ganti doang dari sini dan tinggal di pairing aja. Dan secara overall untuk koneksi wirelessnya semuanya mau 2,4 GHz, mau Bluetooth, semua gue nggak ada masalah. Dan di setup gue ini kebetulan gue udah pakai kemarin dan gue nggak ada isu sama sekali. Di setup gue nggak ada masalah intervensi sinyal atau apa, karena kebetulan di PC gue pakai koneksinya LAN, jadi nggak ada masalah di unit gue, cuma bisa beda sama kondisi setup kalian. Oke, lanjut untuk switchnya sendiri, dia tuh ada beberapa pilihan. Yang pertama ada JWK atau JWK Ultimate Black, ada Gateron Pro Yellow V2 dan juga KLBox White buat kalian yang suka clicky. Dan kebetulan di sini gue megang yang JWK Black Ultimate, JWK Ultimate Black, JWK Ultimate Black. Dan gue senang akhirnya mereka menggunakan switch JWK Black Ultimate ini, karena kalau boleh jujur Gateron yang sekarang, terutama yang yellow, red, dan segala macam sudah mulai agak membosankan gitu ya, dan mungkin sudah digantikan sama JWK karena harganya JWK pun juga terjangkau tapi enak gitu. Dan ya gue cukup senang sama si switchnya, dan kalau misalnya kalian mungkin pengen yang lebih berat, kalian bisa ke yang Gateron Pro Yellow, dan kalau kalian suka clicky bisa ke KLBox White. Dan kalau misalnya kalian nggak suka sama switch bawaannya JWK Black Ultimate, Gateron Pro Yellow, dan sebagainya, kalian selalu bisa ganti karena si keyboard ini tuh dia sudah hot swap dan dia juga sudah south facing. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti switch apapun tidak perlu takut interference dan sebagainya, karena semuanya sudah aman di sini. Ya ini nggak tahu kelihatan atau enggak, dan dia juga sudah hot swap 5 pin di yang universal. Jadi sudah aman kalau kalian pengen ganti keycaps atau pakai switch apapun sudah bisa masuk selama switchnya switch mechanical. Lanjut, paling yang terakhir untuk kita bahas soal typing wheel atau mounting system yang ada di Daxa M100 ini. Jadi si Daxa M100X ini mereka pakai mounting gasket mount, yang dimana bahan dari si gasketnya sendiri dia pakai bahan silikon, dan untuk plate-nya mereka pakai bahan polikarbonat. Gitu. Dan untuk dari sisi tapping feel sendiri gue udah bisa agree bahwa di sini tapping feel-nya cukup soft dan udah cukup lembut menurut gue. Dan gue nggak ada komplain sih untuk masalah tapping feel-nya, dan kurang lebih sih tapping feel-nya ini kurang lebih hampir mirip sama Daxa M84X yang lalu. Cuma bedanya di sini mungkin lebih kerasa apa ya? Kalau di Daxa M84X itu kan kerasa agak terkompres banget. Cuman di sini tuh enggak. Jadi gue jujur lebih suka tapping feel yang ada di sini. Dan selain itu untuk dari sisi akustiknya sendiri, untuk foam semuanya udah ada ya, dari sisi case foam. Dan bahkan sekarang Resus juga ada ngasih kayak semacam silicone sheet di bagian bawah, di bagian atas dari si PCB-nya. Jadi dari sisi solusi akustiknya mereka udah ngasih itu. Cuma menurut gue dari sisi akustiknya sendiri suaranya ini memang kedengeran agak sedikit muted atau suaranya agak mati lah, atau suaranya bisa dibilang kurang keluar dengan kombinasi switch ini. Padahal mereka sudah pakai JWK Black Ultimate yang notabene switch ini tuh sudah bisa dikategorikan sebagai switch yang berisik. Gitu. Cuman ya balik lagi karena ini keyboard yang bisa dibongkar-bongkar sama kalian, jadi kalian selalu bisa atur konfigurasi foam apa yang pengen kalian pakai. Nah kurang lebih seperti itu suaranya. Stabilizernya sih so far nggak rattle ya, bagus, terutama di bagian spacebar-nya udah nggak ada rattle. Jadi stabilizer tuningan di unit gue ini paling nggak sudah oke gitu. Jadi gua rasa udah nggak perlu dituning-tuning lagi. Cuma baik lagi, ini bisa beda tergantung dengan unit yang mungkin kalian terima. Karena tuningan stabilizer itu biasanya tidak konsisten kalau di keyboard pre-built. Dan kalau misalnya kalian penasaran sama suaranya mungkin dengan mikrofon yang lebih bagus, sebagai formalitas silahkan kalian dengerin sendiri. Oke, yang terakhir untuk kesimpulannya, menurut gue si Daxa M100X Ultimate ini seperti yang gue bilang di awal, ini tuh seperti penembusan Rexus untuk membetulkan apa yang sudah mereka rilis di Daxa M100 yang lalu. Gitu, karena semuanya sudah dieksekusi dengan sangat baik banget di Daxa M100 Ultimate ini.
dengan keycaps yang bawaannya, build quality dan juga case-nya juga udah bagus menurut gue sekarang untuk harga segini nih oke banget menurut gue. Dan untuk switch sendiri sekarang paling nggak udah ada JBL Ultimate Black yang secara gue personal gue suka banget. Dan selain itu untuk fitur-fitur kayak hot swap, sound pressing, wireless segala macam tuh udah ada, jadi nggak ada yang bisa gue komentarin karena itu fitur-fitur yang gue rasa udah harusnya ada di tahun ini lah untuk keyboard pre-built lokal di tahun ini. Dan secara tapping feel pun juga sudah cukup mencerminkan si Gasket Mount itu sendiri. Tapping feel-nya juga sudah soft, gue nggak ada komplain sama sekali. Paling yang agak miss menurut gue cuman dari sisi sound-nya doang, cuma baik lagi itu selera. Karena memang kalau gue pribadi, gue lebih suka keyboard yang ada suaranya sedikit lah dibandingkan suaranya terlalu muted kayak gini. Cuma baik lagi, ini selera dan selalu bisa kalian cabut aja si silicone shade-nya biar suaranya lebih keluar lagi. Jadi secara overall untuk harga 1,4 jutaan menurut gue ini keyboard yang udah oke, tinggal dipakai doang, gak usah diapa-apain pun juga sudah enak menurut gue. Itu dan baik lagi memang di tahun 2022 ini adalah tahun dimana orang-orang suka banget sama keyboard compact. Cuman numpad itu atau keyboard full size sendiri tuh selalu punya marketnya tersendiri karena memang tetap ada orang yang membutuhkan numpad untuk kerja atau entah untuk sekolah, accounting segala macam pasti butuh yang namanya angka, atau bahkan main game di beberapa game pun masih ada yang mungkin perlu numpad kalau mereka nggak punya gamepad. Kayak main GTA kan kalau naik pesawat tuh harus pakai ini kan, harus pakai si numpad. Cuman kalau nggak ada biasanya pakai gamepad gitu. Dan ya baik lagi tetap selalu ada marketnya, dan kalau misalnya kalian memang membutuhkan numpad dan layout yang sebesar ini, kalian selalu bisa pilih ini, dan secara estetik pun ini layoutnya oke sih menurut gue. Dan ya kurang lebih seperti itu yang bisa gue bahas soal Rexus Daxa M100X Ultimate ini. Dan seperti biasa kasih email pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Instagram dan juga TikTok karena di sana ada konten yang berbeda. Dan jangan lupa yang terakhir untuk subscribe. Gue Luis dari Krengetek ID. Sampai jumpa di video berikutnya.